ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Akhta'u Ba'dil Muslimina fi Tauhidi Rabbil Alamin, atau kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam memahami tauhid kepada Allah Rabbul Alamin, oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu sebelum Ramadan kita telah membahas kekeliruan yang keempat, ya kalau nggak salah. Tentang apa terakhir? Sihir, ya? Ya, dukun atau tukang sihir. Nah, sekarang kita masuk al-khata'ul khamis, kekeliruan yang kelima tentang tauhid, yaitu i'tiqadu annallaha fi kulli makan. Keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah ada di mana-mana. Bahkan pernah kita mungkin beli di satu toko, kemudian di toko itu ada stikernya. Stikernya ditulis dilarang mencuri, Tuhan ada di mana-mana. Ya, ada tulisannya gitu. Ini seperti sebuah keyakinan yang banyak diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin, bahwasanya Allah ada di mana-mana. Maka ini merupakan kekeliruan dalam tauhid apa? Rububiyah. Dalam tauhid apa itu? Ini kekeliruan dalam tauhid apa? Dari 3 tauhid itu, na'am, dalam al-asma wa sifat. Kekeliruan dalam tauhid asma wa sifat. Baik, kita baca langsung penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Beliau mengatakan, tas'alu ahaduhum aynallah. Ketika engkau tas'alu ahadahum, ketika Anda bertanya kepada salah seorang dari kebanyakan kaum muslimin atau awamul muslimin, Anda bertanya aynallah, di mana Allah? Fayaqul, maka dia akan menjawab fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat. Allah ada di mana-mana. Wa hadza kufrun wa riddatun wa khurujun 'anid din. Ucapan ini, keyakinan Allah di mana-mana, itu sebenarnya adalah keyakinan yang kufur, keyakinan yang bisa menyebabkan pengucapnya, orangnya keluar dari Islam.
Tapi ini vonis secara apa? Vonis secara global. Hati-hati, kalimat-kalimat seperti ini jangan dianggap kemudian kita ini takfiri, suka mengkafirkan individu-individu muslim. Bedakan antara vonis secara global dengan vonis secara individu. Ya, vonis secara global itu anggap itu sebagai sebuah wa'id, ancaman. Ya, kalau ada orang yang berkeyakinan Allah di mana-mana, maka ancamkan kepada dia, awas lo ya. Keyakinanmu itu, ucapanmu itu dalam Islam timbangannya adalah kekufuran. Maka bertobatlah kepada Allah. Ya, saya tidak mengkafirkan engkau karena mungkin engkau ada udzur, engkau punya penghalang, mungkin kau jahil, belum sampai ilmu kepadamu, atau mungkin di kepalamu ada syubhat. Ya, maka aku tidak mengkafirkanmu secara individu, tapi ucapanmu itu dalam timbangan syariat itu dihukumi sebagai ucapan apa? Kufur, kekufuran dan kemurtadan. Ya. Sering kita analogikan dengan rokok ya. Rokok itu dibungkusnya ditulis merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan. Ini vonis secara apa? Secara global. Maka perokok, ya individunya si A, si B, apakah boleh kemudian langsung kita vonis kalau ada orang yang merokok, oh ini kanker. Ada lagi yang merokok, oh ini impoten. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ada penelitiannya terlebih dahulu. Ada medical check up-nya terlebih dahulu. Demikian juga memvonis kafir itu ada penelitiannya. Dan yang memvonis adalah para ulama yang memang mereka memiliki keilmuan. Kenapa itu kok dikatakan sebagai keyakinan yang kufur? Mengatakan Allah di mana-mana. Li'annahu takdzibun li kitabillah. Karena meyakini Allah di mana-mana itu adalah ucapan yang mendustakan ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Wali sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ijma'i ahlil ilm, dan ijma' kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Berada tinggi di atas. Ya, lebih khusus lagi di atas arsy. Walil fitrah, dan mendustakan fitrah manusia. Walil akal, dan juga mendustakan akal yang waras. Kalau ditambahkan sisi yang lain, kenapa keyakinan Allah di mana-mana itu adalah keyakinan yang kufur? Karena kalau meyakini Allah di mana-mana, berarti ini ada sisi Allah berada di dalam ciptaannya, berada di dalam makhluknya. Ya, Allah ada di mana-mana. Allah ada di bumi ini. Ya, Allah ada di daerah Kedung Cowe ini. Ya, Allah juga ada di daerah sana, di daerah sana. Allah juga ada di Saudi. Allah juga ada di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan siapa? Makhluknya, yaitu bumi ini. Berarti Allah berada di dalam makhluknya. Maka ini kekufuran. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya. Ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, Allahu ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak bersatu dan tidak boleh dikatakan Allah berada di dalam makhluknya atau makhluk berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini disebut dengan akidah hululiyah atau akidah ittihadiyah. Ya, manunggaling kawula Gusti. Nah, itu kekufuran. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan dalil-dalil tentang akidah Allah fis sama. Allah berada tinggi di atas langit. Yang pertama, dalil dari kitabullah, dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat yang ke-5. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kata Allah, Ar-Rahman, yaitu Allah, itu berada di atas arsy-Nya, istawa, beristiwa.
Di sini kita dudukkan terlebih dahulu. Apa bedanya sifat ulu, Allah itu tinggi di atas, dengan sifat istiwa? Apa bedanya? Karena kalau ini tidak Anda pahami, nanti Anda dijebak sama ahli bid'ah. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Kalau Allah berada tinggi, berada di atas arsy-Nya, maka sebelum arsy itu Allah ciptakan, Allah di mana dong? Ini sering kita dengar ahli bid'ah melontarkan kalimat demikian. Kata para ulama, bedakan antara sifat ulu dengan sifat istiwa. Kalau sifat ulu itu adalah sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah itu? Naam, sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa tersifati dengan itu. Ya, maka sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah tinggi di atas. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah tinggi di atas. Karena itu merupakan sifat dzatiyah. Adapun istiwa itu adalah ketinggian Allah secara khusus, yaitu tinggi berada di atas arsy-Nya. Kapan Allah berada di atas arsy? Nah, setelah menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Dia beristiwa di atas arsy-Nya. Maka istiwa itu namanya sifat apa? Lawannya dzatiyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat apa? Lawannya? Apa? Awal fi'liyah. Ya, namanya sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau, maka Dia lakukan. Kapan Allah tidak mau, tidak menghendaki, maka tidak Allah lakukan. Allah punya sifat murka. Punya enggak Allah murka? Nah, Allah itu murka enggak? Coba ragu itu. Hah? Iya, dalilnya jelas. Allah mengatakan ketika menyebut tentang dosa orang yang membunuh tanpa hak, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan Allah murka kepadanya. Maka murka itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Apakah Allah senantiasa murka? Tidak. Allah murka ketika ada hambanya yang berbuat dosa. Ya. Tapi kalau hambanya tidak berbuat dosa, hambanya berbuat ketaatan, maka apa yang dilakukan sama Allah? Allah ridho, Allah mencintainya. Ini sifat Allah, tapi kaitannya dengan kehendak. Kapan Allah mau Dia lakukan, kapan Allah berkehendak untuk tidak melakukannya, ya tidak melakukannya. Tapi kalau ulu itu berkaitan dengan kehendak enggak? Tidak. Allah senantiasa di mana? Tinggi di atas. Allah punya sifat ilmu. Allah itu mengetahui, punya ilmu. Apakah Allah punya ilmu ini? Kalau Allah mau Dia punya ilmu, tapi kalau Allah tidak menghendaki Dia jahil, gitu. Berarti ilmu ini sifat apa? Dzatiyah. Allah memiliki wajah, punya sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surat Ar-Rahman. Dan kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Baik. Wajah sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Jangan dikatakan kalau Allah berkehendak Dia punya wajah, kalau Allah tidak berkehendak Dia nggak punya wajah. Loh, enggak. Paham ya bedanya ini ya? Maka kalau Anda ditanya di mana Allah sebelum Dia menciptakan arsy, tetap tinggi di atas, karena Allah punya sifat ulu.
Ya, Allah punya sifat ulu, tinggi di atas. Kemudian ahlul bidah mengartikan istawa dengan istaula, ditambahi huruf lam. Istawa ditambahi lam jadi istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Maka ini batil. Ini keliru. Kenapa? Dari segi bahasa dan juga ucapan para salaf, istawa itu tidak keluar maknanya dari 4 arti. Ya, istawa itu maknanya hanya 4 saja. Yang pertama, istawa artinya tadi ulu, tinggi di atas. Yang kedua, istawa artinya irtifa, ya, terangkat naik, tinggi, sama juga artinya kurang lebih. Irtifa artinya tinggi di atas. Kemudian makna yang ketiga adalah istiqrar, menetap. Dan yang keempat, istawa itu maknanya adalah as-su'ud, sama juga mendaki, ya pokoknya berkaitan dengan naik tinggi. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu naik. Ya, kalimut thayyib naik dan amal-amal soleh diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istaula. Ya. Terlebih lagi Allah menggabungkan istawa dengan ala. Ya, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Istawa kalau digabungkan dengan ala itu pasti maknanya 4 tadi itu. Berkaitan dengan ketinggian di atas. Kalau tidak pakai ala, ya mungkin bisa bermakna macam-macam. Seperti imam biasanya kalau mau sholat, imam mengatakan istawu. Bukan berarti antum suruh naik ke atas semua, bukan. Ya, istawu artinya luruskan, rapikan, tapi tidak pakai ala. Ya, nggak pakai ala. Iya, kalau imamnya bilang istawu ala, nah baru menggaul dan ukur. Imamnya cuma bilang istawu. Kemudian bantahan kedua, kalau istawa diartikan istaula, menguasai, maka berarti di situ ada keanehan dan ada kekufuran, bahwasanya arsy itu sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah, kemudian dikuasai oleh Allah. Dan ini nggak boleh. Coba perhatikan potongan ayatnya tadi. Ini di awal-awal surat Yunus. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Loh, sak durunge sapa sing menguasai ini? Paham ya? Sebelumnya siapa yang menguasai arsy? Oh, dulunya dikuasai sama iblis, kemudian direbut kekuasaannya sama Allah. Loh, kok bisa dikuasai sama iblis? Kalah Allah berarti sama iblis. Maka nggak mungkin. Ya, maka sekali lagi, istawa 'alal arsy artinya Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Namun tidak boleh kita bayangkan bagaimana Allah di atas arsy-Nya, karena sebagian orang ada yang sampai jatuh ke dalam tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berada di atas arsy seperti saya berada di atas singgasana ini. Ini nggak boleh. Atau dia bayang-bayangkan Allah di atas arsy. Arsy itu artinya apa sih? Singgasana. Siapa? Penguasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga punya arsy. Bilqis. Ya, Bilqis dalam surat An-Naml, burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ya, kata hudhud, sesungguhnya aku melihat ada seorang wanita yang menguasai mereka, menjadi penguasa atas mereka, dan dia diberikan kenikmatan dari berbagai penjuru,
dan penguasa ini, Bilqis ini memiliki arsy yang besar. Maka arsy di situ singgasana. Allah berada di atas arsy, Allah berada di atas singgasananya. Tapi apakah sama antara arsy-nya Allah dengan arsy-nya Bilqis? Tidak sama. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Boleh nggak? Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Boleh, banyak itu benda-benda yang kita dapati itu di dunia ini. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda, banyak. Ya, kunci. Iki kunci kabeh di sampeyan akeh iki Jawa. Loh, podo kabeh ndak bentuke. Beda-beda. Ya, ada yang panjang gini, ya, ada yang bunder gini, bulat gini. Ya kan? Ini semua disebut dengan kunci. Ya, tapi kan bentuknya mirip-mirip semua. Ada yang jauh berbeda bentuknya. Kunci hotel. Hah? Ya apa bentuknya Jawa? Kartu. Iya. Kunci hotel. Ya, ada juga kunci berubah, Pak. Sidik jari. Sama disebut dengan kunci juga. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Allah di atas singgasana, Bilqis juga di atas singgasananya. Namun tidak sama. Ya, Bilqis di atas arsy dengan Allah di atas arsy tidak sama. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimananya Allah di atas arsy. Cukup imani karena Allah menyebutkan demikian, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian juga dalil yang lain di dalam surat Al-Mulk. Ini di sini nggak disebutkan ayatnya ya. Tapi nanti antum baca saja surat Al-Mulk, nanti ketemu. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit? Siapa yang di atas langit? Allah. Nah, di sini banyak yang gagal paham. Allah fis sama. Allah berada di atas langit. Bayangannya dia, Allah itu diliputi sama langit, nang jerone langit. Karena kata mereka fi, karena fi itu artinya di dalam. Kayak antum ketika ditanya, aina antal an? Di mana antum sekarang ini? Antum jawabnya ana fil masjid. Berarti antum nang jerone masjid. Masjid ini meliputi antum. Maka ketika dikatakan Allah fis sama, maka bayangan mereka Allah itu berada di langit, langit itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Tuh, pakai fi loh ini. Kok bisa salah? Apa fi itu maknanya? Juga bisa? Terus apa lagi? Fi juga bisa berarti? Fi itu juga bisa berarti ala. Fi juga bisa bermakna ala, yaitu di atas. Berarti Allah di dalamnya langit atau terpisah dengan langit? Allah terpisah dengan langit. Bahasa kerennya beyond the space. Waduh. Ya. Jadi bukan di dalamnya langit, bukan. Tapi Allah di luar langit. Allah tidak diliputi dengan makhluknya. Apa dalilnya? Allah berfirman tentang penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ketika mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Fir'aun kan marah. Fir'aun menghukum mereka dengan cara apa? Menyalib. Disalib di mana? Ya, batang kurma. Ya, Allah menyebutkan, ini kalau nggak salah ada di dalam surat Toha, ya juga ada di dalam surat Al-Qasas. Banyak kisah tentang hukuman Fir'aun kepada penyihir-penyihirnya. Fir'aun mengatakan, wala usollibannakum fi judu'in nakhli. Sungguh aku akan menyalib kalian fi di batang kurma. Apa dilebokno nang jero batang? Berarti maksudnya fi di situ apa? Di atas. Ya, di atas batang pohon kurma. Ya. Allah juga mengatakan fasihu fil ardi. Berjalanlah kalian di
atas muka bumi, bukan di bawah bumi. Cacing berarti. Paham ya? Jadi fi itu bermakna juga bisa bermakna apa? Ala, di atas langit, maksudnya di luar langit. Atau bisa juga fis sama, itu menunjukkan ketinggian. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan arah. Ya, Allah itu arahnya di atas. Nah, ahli bid'ah ini suka ini ya, suka liar pikirannya. Kita ditanya, Allah di atas mana? Sini tak, apa rodok miring sana tak? Apa rodok ke sini? Ngawur. Intinya, semakin menjauh dari bumi itu disebut arah atas. Paham ya? Ini bumi. Semakin menjauh dari inti bumi itu disebut arah atas. Karena nggak perlu lagi dipertanyakan atasnya kita beda dengan atas antum di kutub utara. Ya, antum di kutub utara. Ketika nunjuk atas ke sana. Nah, yang di kutub selatan atasnya di sini, gitu. Terus Allahnya di sebelah mananya ini? Atasnya kutub utara atau atasnya kutub selatan? Maka kita jawab, Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, Allah tetap disifati dengan atas. Wah, bisa kalau yang di kutub selatan itu berarti nunjuknya di bawah. Paham ya maksudnya ya? Orang yang di kutub utara itu berarti kalau nunjuk atasnya kutub selatan berarti nunjuknya ke arah bawah. Maka dijawab, saya antum kalau naik lift, ya antum kalau naik lift di gedung itu, mau ke lantai 10 di kutub utara, antum mencetnya panah atas atau panah bawah? Panah atas kan? Iya. Kalau antum di kutub selatan, naik gedung lantai 20 misalnya, antum nunjuknya panah apa? Tetap panah atas. Ya tetap panah atas juga, bukan malah panah bawah, bukan. Paham ya? Baik. Intinya Allah berada tinggi di atas langit, yaitu terpisah dari langit. Karena langit itu masih makhluk. Ya, langit itu masih makhluk Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah di luar ciptaannya. Baik, itu dua dalil dari Al-Quran. Surat apa dan apa tadi? Ar-Rahman dan Al-Mulk. Ketemu tadi ayat berapa? Al-Mulk. Enggak hafal nomor-nomor. Ayat 18 ya. A'amintum man fis sama 16. Ya, 16. Surat Al-Mulk ayat 16. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Adapun dari sunnah, amma sunnatun nabawiyah, adapun dari sunnah Nabi SAW, fahiya mutawatiratun fi takriri annallaha fis sama. Adapun dari sunnah, hadisnya mutawatir. Mutawatir di sini artinya banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah berada tinggi di atas. Semua hadisnya meskipun berbeda-beda, tapi temanya sama, yaitu menegaskan Allah berada tinggi di atas. Kama kharraja Muslimun min hadithi Muawiyah ibnil Hakam As-Sulami, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, anna jariyatan sa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam aynallah. Jadi ceritanya Muawiyah ini pernah nempeling menampar budak wanitanya. Gara-gara ketika budaknya ini menggembalakan kambing, dia lalai. Sehingga ada salah satu kambingnya itu yang diterkam sama serigala. Maka Muawiyah pun marah. Maka ditampar itu. Tapi kemudian menyesal. Karena nggak boleh menampar itu. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi SAW. Muawiyah berniat untuk membebaskan budak tersebut. Tapi kata Nabi, jangan dulu. Datangkan dulu budakmu ke sini.
Maka didatangkan budak wanita itu dan dites sama Nabi SAW. Karena budak yang berhak untuk dibebaskan itu adalah budak yang muslim, yang beriman. Maka dites dulu sama Nabi. Apa pertanyaannya Nabi? Aina Allah? Di mana Allah? Ini Nabi loh yang nanya. Kok ada sebagian ahli bid'ah di zaman sekarang melarang untuk bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar salah satu ceramah atau Habib siapa itu. Yang bilang nggak boleh bertanya di mana Allah. Tuh, ini Nabi sing takok. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Oh, itu bukan ditanya. Nabi bukan bertanya di mana Allah dalam artian posisinya Allah. Tapi yang ditanyakan sama Nabi adalah kedudukannya Allah itu di mana. Alhamdulillah, kedudukan Allah sih dipertanyakan. Nah, maka ditanya aina Allah? Qalat, budak wanita tadi mengatakan fis sama. Allah berada tinggi di atas langit. Fi di sini sama seperti tadi ya. Jangan bingung nanti di dalam langit, bukan. Di atas langit, terpisah dari langit. Kemudian Nabi tanya lagi, man ana? Sinten aku? Siapa aku ini? Qalat, sang budak tadi mengatakan, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Wahai Muawiyah, yuk bebaskan ini budakmu ini. Karena dia adalah wanita yang beriman. Dari dua pertanyaan tadi, Nabi menyimpulkan wanita ini wanita beriman. Tapi sekarang kita renungkan dulu. Keyakinan Allah di atas langit itu merupakan keyakinan yang sangat tersebar di zaman tersebut. Bahkan sekelas budak wanita saja, wis budak wanita lagi, itu saja tahu kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Padahal budak wanita ini sering nggak ketemu Nabi, menimba ilmu kepada Nabi, melok hadir di pengajiannya Nabi. Beda sama kayak kelas Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ini memang tipe-tipe apa? Penuntut ilmu yang selalu bermulazamah sama Nabi SAW. Wajar kalau dia tahu di mana Allah. Iki budak wanita sehari-harinya menggembalakan wedhus kambing. Tapi ketika ditanya di mana Allah, dia tahu. Ya sekelas budak saja tahu. Berarti ini akidah yang sudah umum berjalan di tengah para sahabat. Datang kemudian beberapa zaman setelahnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang pikirannya sudah terpengaruh ilmu apa? Ilmu kalam, filsafat, mulai mengotak-ngatik tentang akidah di mana Allah. Mulai mempertanyakan, mendebat tentang akidah di mana Allah. Kalau Allah di atas, maka berarti Allah butuh sama tempat. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh sama arsy. Kalau arsy-nya nggak ada, berarti Allah jatuh. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Nah, kalau Allah itu di atas arsy, berarti Allah butuh sama arsy. Berarti kalau arsy-nya itu tidak ada, Allah geblak katanya. Ada seorang dai yang bilang kayak gitu zaman. Kok bisa dia mengucapkan seperti itu? Dia bayangkan dirinya sendiri. Saya duduk di sini. Kalau ada yang narik kursi ini dari belakang, apa yang terjadi sama saya? Tipu, ngeblak saya. Dibayangkan Allah di atas ars, dia koyo kono. Loh, sekarang yang tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk siapa sebenarnya ini? Kalau kasusnya kayak gini, mereka. Tapi kita yang dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini Nabi menegaskan Allah di langit melalui takrir, persetujuan. Artinya Nabi setuju dengan jawaban si budak tadi. Karena Nabi itu nggak boleh diam loh ya. Kalau memang Allah di atas langit itu adalah sesuatu yang salah, pasti Nabi apa? Responnya meluruskan, membantah. Nggak boleh seorang Nabi diam. Diamnya Nabi itu dipahami sebagai apa? Syariat.
Diamnya Nabi itu akan dipahami sebagai takrir. Ini bukan diam, tapi apa? Menyetujui malahan. Tapi ya gitulah, ahli bid'ah berusaha untuk menggagalkan hadis ini. Dengan cara apa? Mereka mengatakan hadis ini muttarib. Tahu muttarib? Guncang katanya. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain sang budak bukan ditanya di mana Allah, tapi sang budak ditanya atasyhadina alla ilaha illallah. Apakah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Bukan di mana Allah. Dalam riwayat yang lain katanya ada redaksi seperti itu. Tapi dalam riwayat ini di mana Allah? Berarti ini bertabrakan konten hadisnya. Matan hadisnya itu tidak sinkron antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Ini dalam ilmu hadis disebut sebagai hadis yang muttarib, hadis yang goncang. Hadis goncang kata mereka itu kategorinya hadis dhaif. Kesimpulannya mereka berusaha untuk mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Padahal hadis ini dalam Sahih apa? Sahih Muslim. Ya. Kalau ada riwayat lain yang mengatakan bukan seperti ini, justru yang dicurigai riwayat yang lain itu. Iya. Atau bisa jadi kata para ulama memang beda kasus. Memang beda orang mungkin. Paham ya? Memang bisa jadi beda orang. Maka yang muttarib, yang goncang bukan hadisnya. Ndase sing goncang itu. Kepalanya dia yang goncang kakean syubhat. Ya, bukan hadisnya yang goncang. Kemudian yang kedua, mereka berusaha untuk mentakwil, memalingkan maknanya. Kata mereka, ini bukan bertanya di mana Allah, tapi yang ditanyakan adalah kedudukan Allah. Bukan tentang makan, tapi makanah, tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga takwil yang ngawur. Ya, tidak ada para salaf mentakwil dengan takwil seperti itu. Nah, paling belendak, paling benci mereka sama hadis ini. Sumpah mereka sama hadis ini. Kalau bisa hadis ini dikliwek gitu loh dari Sahih Muslim. Ya. Kemudian Nabi juga menegaskan tentang di mana Allah melalui ucapan, perbuatan, takrir. Kalau ini takrir ini tadi, persetujuan Nabi. Kalau yang ucapan apa? Hadis Nabi. Banyak. Nabi misalnya mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ini biasanya hadis pertama yang dibawakan oleh seorang guru kepada muridnya ketika belajar ilmu hadis. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di langit akan, di atas langit akan merahmati kalian. Siapa yang di atas langit itu tadi? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi juga mengatakan ana ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidaklah kalian percaya kepadaku, padahal aku ini adalah kepercayaan yang di atas langit. Nabi menegaskan Allah berada tinggi di atas langit melalui ucapannya. Kalau perbuatan apa? Perbuatan apa yang menunjukkan Nabi menegaskan Allah di atas langit? Iya, Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke atas langit. Ketika peristiwa apa ini? Haji wada, ketika khutbah di Arafah. Ya. Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas langit. Ya, fa asyara biyadihi as-sababa ila sama. Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas langit seraya mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah, ya Allah, persaksikanlah. Kemudian turun firman Allah apa? Kok An-Nisa? Al-Maidah. Antum An-Nisa mathna wa thulatha wa ruba. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik. Maka berarti jangkep. Nabi menegaskan Allah di atas langit dengan ucapan, perbuatan, dan
takrir. Kemudian kita lanjutkan, wa hakal ijma'u ala anna Allah fis sama' ghairu wahidin min ahlil ilm. Kemudian ijma', kesepakatan para ulama bahwa Allah berada tinggi di atas langit, itu diucapkan oleh banyak ulama. Minhum al-Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyah fil aqidatil mubarakah allati sammaha bil aqidatil wasitiyah bi an ja'alahu i'tiqadas salaf. Di antara yang menukil kesepakatan para ulama adalah Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidahnya yang beliau tulis dan dinamakan dengan akidah wasitiyah. Bahkan beliau menjadikan itu sebagai akidahnya para salaf. Ya, nanti kalau mau kita tambahkan materi lagi. Gini loh, kita ini bisa membuktikan bahwa apa yang kita yakini dari akidah-akidah itu bisa kita buktikan bahwa itu memang akidahnya para salaf, para sahabat, para tabi'in. Adapun ahli bidah, keluar akidahnya salaf itu mentakwil sifat-sifat Allah. Para salaf itu akidahnya mentafwid, ya tidak mau memaknai, mengartikan sifat-sifat Allah. Itu akidahnya para salaf. Ini bukti nih. Jangan omdu ngaku-ngaku akidahnya salaf, tapi diminta mana buktinya? Paling dia membawakan salaf, maksudnya di situ adalah salafnya mereka, seperti Fakhruddin Ar-Razi, tokoh-tokohnya Asy'ariyah, ya, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari yang fase-fase awal sebelum taubat. Okay. Itu toh yang disampaikan sama dia. Tapi kalau sahabat, tabi'in, nggak bisa mereka bawakan. Nggak mungkin bisa mereka bawakan. Kalaupun mereka bawakan ucapan-ucapan dari para sahabat, itu pun disalahpahami sama mereka. Dikira itu mendukung akidah mereka, padahal justru itu bumerang buat mereka. Ya, makanya kita berani menampakkan diri, menamai diri kita sebagai salafi. Apa artinya salaf? Pengikut para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akidah kita benar-benar berada di atas akidah mereka. Ada bukti-buktinya dalam kitab-kitab akidah. Ya, silakan baca kumpulan akidah para salaf. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ disebutkan akidahnya para salaf, akidahnya Abdullah bin Abbas, misalnya akidahnya Abdullah bin Umar. Kemudian zaman tabi'in, akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Hasan Al-Basri, akidahnya Sufyan bin Uyainah, ya, akidahnya Abdullah ibnul Mubarak, dan seterusnya dari para ulama-ulama dari zaman ke zaman. Ya. Dan antum kalau belajar akidah, baca kitab-kitab akidah salaf, itu seperti penulisnya satu orang saja. Seperti satu orang saja penulisnya. Podo, hampir podo isinya semuanya. Sama isinya semuanya. Tentang kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kemudian tentang sikap kepada penguasa, mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Kemudian tentang pembahasan hari kiamat, tentang syafaat, ru'yatullah, melihat Allah di akhirat, tentang al-wala wal-bara, ya, sikap kepada ahli bid'ah. Kemudian iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan, bisa bertambah, bisa berkurang. Anda kalau baca kitab-kitab akidah, ini podo sing nulis ini. Ya, sama yang menulis ini. Karena memang demikian akidah salaf. Tidak ada perbedaan antara ulama dari zaman ke zaman, demikian akidah mereka. Kata beliau, wa qala aidan fil fatwa al-hamawiyah al-kubra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Kata Syekhul Islam, wa rawa Abdullah ibnu Ahmad wa ghairuhu bi asanida sihah an Ibnil Mubarak annahu qila lahu.
dari Abdullah ibnul Mubarak, salah seorang ulama tabi'in. Dikatakan kepada beliau, bimada na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Kata Abdullah ibnul Mubarak, bi annahu fawqa samawatihi ala arsyihi. Kita mengenal Rabb kita dengan meyakini Dia berada di atas langit, berada tinggi di atas singgasananya, ba'inun min khalqihi, yang kita katakan tadi, terpisah dari makhluknya. Ya, terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama taqulul Jahmiyah. Jangan kita berkeyakinan seperti keyakinannya kelompok Jahmiyah. Siapa kelompok Jahmiyah ini? Nisbat kepada siapa? Jahm bin Safwan. Ya, tokoh kesesatan namanya Jahm bin Safwan. Jangan kita mengatakan seperti ucapan kelompok Jahmiyah, innahu hauna fil ardi wa hakadha qala al-Imam Ahmad wa ghairu. Apa akidahnya kelompok Jahmiyah? Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah di bumi. Ya, Allah berada di bumi. Orang-orang sufi juga gitu ngomongnya. Allah di hatiku. Ada kalau nggak salah Habib milenial yang viral di negeri kita itu nulis buku judulnya Tuhan ada di hatimu. Tuhan tidak di Mekah, Tuhan tidak di Vatikan, Tuhan tidak di tembok ratapan, Tuhan ada di dalam hatimu. Ya, meskipun ini katanya ungkapan sufi, maksudnya seseorang ketika dia sudah benar-benar cinta kepada Allah, maka di hatinya itu akan senantiasa teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di dalam akidahnya dia sendiri menolak kalau Allah berada di atas. Kemudian warawa bi isnadin sahihin an Sulaiman bin Harb al-Imam sami'tu Hammad bin Zaid wa dzakara haula'il Jahmiyah wa dzukira haula'il Jahmiyah faqala, ya, sampai kepada Hammad bin Zaid. Ketika disebutkan tentang kelompok Jahmiyah, maka beliau mengatakan innama yuhawiluna ayyaqulu laisa fis sama'i syai'un. Orang-orang Jahmiyah itu, kelompok Jahmiyah, mereka itu berusaha untuk menegaskan bahwa di atas langit gak ada apa-apa. Di atas langit tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidahnya kelompok Jahmiyah. Wa rawa Ibnu Hatim fi Kitabir Rad 'alal Jahmiyah an Sa'id bin Amir ad-Dubai, Imam Ahli Basrah, ilman wa dinan min syuyukhil Imam Ahmad, annahu dzukira indahul Jahmiyah faqala. Sampai pada Imam Ahmad, ketika beliau disebutkan tentang kelompok Jahmiyah, maka Imam Ahmad mengatakan asyarru qaulan minal yahudi wan nasara. Kelompok Jahmiyah itu akidahnya lebih rusak daripada Yahudi dan Nasrani. Akidahnya lebih jelek daripada Yahudi dan Nasara. Waqad ajma'al yahudu wan nasara wa ahlul adyan ma'al muslimin ala anna allaha 'alal arsh. Orang Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama semuanya bersama kaum muslimin juga, mereka meyakini Allah berada tinggi di atas. Wa hum qalu laisa 'ala syai'. Sedangkan Jahmiyah mengatakan Allah tidak di mana-mana. Yahudi, Nasrani itu mereka meyakini Allah di atas, Tuhan itu ada di atas. Meskipun kufur loh ya, jangan dianggap terus Yahudi dan Nasrani ini salafi juga. Bukan. Karena Tuhan berada di atas, itu keyakinan fitrah semua manusia meyakini akan hal tersebut. Meyakini akan hal tersebut. Kalau Nasoro misalnya, mereka meyakini Yesus ketika sudah disalib kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan 3 hari berikutnya, Yesus kemana? Naik, diangkat, ya, ke langit, ke atas. Dan keyakinan mereka, Yesus berada di atas, duduk di samping Bapa.
Ini kufur. Gitu. Tapi berkaitan dengan Tuhan berada di atas, sekelas Nasoro yang sesat seperti itu mengatakan Tuhan punya anak, masih menetapkan Tuhan berada di mana? Di atas. Apalagi Yahudi juga demikian. Kok bisa tahu-tahu Jahmiyah mengatakan Allah tidak di mana-mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Itu hakikatnya hum ya'buduna adaman. Mereka itu sebenarnya ingin untuk meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya Jahmiyah. Makanya Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama. Tidak masuk bagian dari 73 kelompok kaum muslimin. Kalau 73 perpecahan umat itu, mereka itu meskipun dikatakan sesat, menyimpang, namun mereka masih tetap dalam lingkup apa? Muslim. Mereka masih dalam lingkup Muslim, tidak dikafirkan. Tapi kalau Jahmiyah, Rafidhah, Syiah, ini nggak dimasukkan 73 kaum muslimin. Mereka di luar kaum muslimin. Wa qala Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Imamul A'immah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang mendapatkan gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Ya, beliau punya kitab bagus berkaitan juga dengan asma wa sifat ini. Namanya kitab apa? Ibnu Khuzaimah. Sama seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. At-Tauhid. Ya, beliau punya kitab namanya At-Tauhid. Tapi di situ banyak pembahasannya tentang asma wa sifat. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, "Man lam yaqul innallaha fawqa samawati ala arsyihi ba'inun min khalqi wajaba an yustatab." Barang siapa yang tidak mau meyakini, mengatakan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, maka orangnya wajib dimintai tobat. Wa illa duribat unuku. Tapi kalau tidak mau tobat, maka dipenggal lehernya. Awas. Siapa ini yang berhak? Penguasa kaum muslimin. Siapa yang pernah dipenggal lehernya? Ja'ad bin Dirham. Ya, ketika kapan? Idul Adha. Siapa yang mengeksekusi? Siapa namanya? Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang gubernur Basra. Ja'ad bin Dirham ini penyesat umat. Dia meyakini Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Dia meyakini Nabi Ibrahim bukan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimintai tobat, gak mau tobat. Maka ketika hari raya Idul Adha, disembelih di hadapan kaum muslimin setelah khutbah Id. Jadi yang dibelah itu wedhus sih. Ya, penyesat umat. Nah, itu demikian ahli bid'ah, penyesat umat dihinakan, bukan malah dipuji-puji. Ahli bid'ah, tokoh-tokoh mereka bukan malah disanjung-sanjung, dicium tangannya, atau diviralkan ucapan-ucapannya, tidak. Dihinakan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu. Jangan malah diangkat-angkat derajat mereka, penyesat-penyesat umat ini. Ya, meskipun jangan sampai kemudian merampas wewenangnya pemimpin dengan dipukul atau dizolimi atau ditumpahkan darahnya. Enggak, ini bukan wewenang kita. Wewenang kita apa? Tugas kita rad, membantah mereka, menjelaskan kepada umat tentang kesesatan-kesesatan mereka. Tsumma ulqiya ala mazbalatin. Setelah dieksekusi ahli bid'ah ini karena nggak mau tobat, maka dia dieksekusi, kemudian bangkainya dilempar ke mazbalah. Apa mazbalah? TPA, bukan Taman Pendidikan Al-Quran, bukan. Apa TPA? Tempat pembuangan akhir. Pulau Gadung, apa sih Jakarta itu? Pulau Gebang ya, yang isunya sampah tok, sampai menggulung-gulung. Ya, Pulau Gebang, Pulau Gadung. Bantar Gebang. Ya sikulah pokoknya lah. Dibuang di situ. Tuh, dihinakan ahli bid'ah. Ya bukan saya yang ngomong loh ya. Siapa ini? Siapa tadi yang ngomong ini? Imam Ibnu Khuzaimah. Gelarnya apa tadi? Imamul A'immah. Imamnya para imam.
li alla yata'adda bi rihihi ahlul qiblah wala ahlul dhimmah. Kenapa dibuang di Bantar Gebang tadi? Supaya kaum muslimin dan ahlul dhimmah, tuh bahkan orang kafir yang tinggal di sekitar kaum muslimin, mereka tidak terganggu dengan busuknya bangkai ahli bid'ah. Nah, ini banyak ya ucapan para ulama, kita ringkas. Itu dalil ijma. Sekarang dalil fitrah. Amal fitrah fa innaka tarana idza aradna an nad'uwa narfa aydiyana ila sama. Secara fitrah saja, tak perlu diajari. Orang yang enggak ikut pengajian tentang Allah di atas, mereka secara fitrahnya itu pasti ketika berdoa, mereka mengangkat tangannya ke atas dan mereka itu mengharapkannya ke arah mana? Ke arah atas. Allah juga mengatakan di awal juz kedua di surat Al-Baqarah tentang perpindahan arah kiblat. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu menatap ke arah langit wahai Muhammad. Jadi Nabi berdoa itu menatap ke arah langit. Itu orang-orang fitrah, orang-orang awam yang berdoa, mereka menatap ke arah mana? Ke arah langit. Ya, kemudian secara fitrah juga ucapan kebanyakan orang-orang, sudahlah, serahkan semua ini kepada yang di atas. Bahkan dai-dai ahlul bid'ah yang menolak Allah di atas, itu jarinya nggak bisa disembunyikan gitu. Para jamaah, mari kita bertawakal kepada Allah. Jarinya gini. Mari kita bertawakal kepada Allah. Ada seorang dai kondang di negeri kita itu yang vokal, yang menentang Allah berada di atas. Tapi kalau ceramah, kalau nyebut Allah, tangannya gini. Ini jaluk disentelik tangan. Nakal tangannya. Jarinya Allah gak di atas, tapi ternyata jarinya di atas. Nah, itu fitrah. Gak bisa dia sembunyikan fitrah itu. Makanya coba nanti anak kecil saja, tanya kepada anak kecil, di mana Allah? Belum diajari dia, masih polos. Tapi fitrahnya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrahnya, yaitu Islam, di atas fitrah yang selamat. Maka anak kecil yang masih polos ketika ditanya di mana Allah, dia akan mengatakan Allah di atas. Pernah suatu ketika kajian itu ada anak kecil kita tanya. Nah, ini contohnya anak kecil. Nah, adik, di mana Allah? Allah itu tidak bertempat. Tuh, kok siji jawabannya ini? Kadung diisinan kan? Maka saya tanya, siapa yang ngajari ustadz di sekolah? Wah, ini bahaya ini. Ya, ternyata sekolahnya ini yang bikin anaknya rusak fitrahnya. Ya, maka hati-hati antum. Ya, yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum misalnya, atau yang nggak jelas agamanya, jangan terus mentang-mentang kalau sudah naik-naikan kelas, rapornya bagus, seneng. Cek dulu. Nah, diajari apa kok tadi di sekolah? Ya, terutama pelajaran agama. Oh iya, tadi di sekolah diajarkan bahwa Allah itu tidak bertempat. Ngawur ustadzmu nak. Ya, ngawur ustadzmu itu. Allah berada tinggi di atas. Ya, karena buku pelajaran anak-anak gitu. Bahaya. Billahi alaikum nabbi'uni wa akhbiruni malladhi ja'alana narfa' aydiyana ila sama illa al-fitrah allati fataranallahu 'alaiha. Kata beliau, demi Allah, kabarkan kepadaku apa yang mendesak kita ketika berdoa kok mengangkat tangan kita ke atas. Ayo jujur. Karena memang kita itu mengharapkan kepada zat yang berada di mana? Di atas. Hati kita itu berada di atas. Imam Al-Juwaini kalau nggak salah ya, ketika kedatangan muridnya Al-Hamadani, Al-Hamadani mengatakan, sudahlah, tinggalkan perdebatan itu. Aku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana ini? Saya kalau berdoa, hati saya itu selalu mengharap kepada yang berada di atas.
Sudah tinggalkan perdebatan-perdebatan filsafat. Kalau Allah di atas begitu, hati saya ini nggak bisa dibohongi. Kalau saya berdoa selalu menghadap ke atas, gimana jawabannya kalau Allah tidak di atas? Bagaimana reaksi Imam Al-Juwaini? Dia mengatakan hayyaroni hamadani, hayyaroni hamadani. Ini orang bikin saya puyeng. Ini orang bikin saya pusing. Nggak bisa jawab dia. Karena fitrah manusia ketika berdoa pasti hatinya itu terkonek ke atas. Kemudian secara akal, disingkat saja. Falau su'ilta ma ahsanul amkan ahwal ulu amit dulu. Mana yang lebih mulia antara tempat yang di atas atau tempat yang di bawah? Yang di atas yang lebih mulia. Makanya Allah jadikan bawah untuk menghinakan, sedangkan atas Allah jadikan untuk pujian. Siapa orang yang kelompok golongan yang masuk ke neraka yang paling bawah? Munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Makanya neraka itu darokat. Semakin ke bawah semakin apa? Semakin berat siksanya, semakin panas nerakanya. Adapun kalau surga semakin atas semakin baik, semakin bagus. Tuh, ini secara akal. Ya, secara akal atas lebih baik daripada bawah. Ya, Anda saja kalau diinjak sama diangkat, Anda lebih merasa terhina yang mana? Diinjak lah. Kalau Anda diangkat, ya, nah itu baru terhormat. Nah, ala kulli hal, kurang lebihnya insya Allah apa yang saya sampaikan mewakili ucapan Syekh tersebut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kekeliruan yang keenam, yaitu kekeliruan dalam masalah al-wala wal-bara. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai sekian. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.